aturan waktu diatur oleh Pak Riwan atau Pak langsung Pak Riwan ya. Untuk dokumentasinya adalah Pak Widodo. Jadi untuk penampilan pertama pada pagi ini adalah ditanyakan kepada Ibu Nasimur. Selanjutnya untuk di penampilan kedua nanti didaftar tunggunya adalah Pak Widodo. Untuk dan waktu kami persilakan kepada Ibu Nasimur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak instruktur dan Bapak-bapak, Ibu-ibu calon pengawas tahun 2021 Kabupaten Kota Sini. Di sini saya akan melaporkan laporan pelaksanaan rencana tindak lanjut program pengawasan. Diawali dengan kata pendahuluan. Pertama adalah latar belakang, di mana sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 12 tahun 2007 tentang standar pengawas sekolah atau madrasah, dinyatakan bahwa pengawas sekolah harus memiliki 6 dimensi kompetensi yang dipersyaratkan. Pertama adalah kompetensi kepribadian, kompetensi supervisi akademik, kompetensi supervisi manajerial, kompetensi evaluasi pendidikan, kompetensi penelitian dan pengembangan, dan kompetensi sosial, di mana tujuannya adalah melaksanakan pembinaan, pemantauan, penilaian kinerja, evaluasi, tindak lanjut untuk meningkatkan kompetensi calon pengawas sekolah sesuai dalam Permendiknas nomor 12 tahun 2007 tentang standar pengawas sekolah madrasah. Di mana hasil yang kita harapkan adalah: 1. Menyelesaikan masalah utama pembelajaran melalui praktek tugas-tugas pengawasan, yaitu pembinaan guru melalui supervisi akademik, penilaian kinerja kepala sekolah atau PKKS, dan menganalisis BKG hasil penilaian kepala sekolah. 2. Membuat perangkat pembelajaran dengan menggunakan metode dan model pembelajaran berbasis IT melalui workshop. Deskripsi kondisi sekolah. Pertama adalah di sekolah saya sendiri, di mana visinya adalah unggul membentuk generasi aktif, kreatif, berkarakter, berdaya saing tinggi, dan berwawasan lingkungan yang berdikari. Sedangkan misinya adalah: 1. Menanamkan kebiasaan hidup bersih baik lahir maupun batin. Yang kedua, menerapkan sikap disiplin dan bertanggung jawab dalam segala kegiatan. 3. Menerapkan karakter sesuai dengan fungsi masing-masing. 4. Menciptakan suasana belajar sejuk dan nyaman. 5. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan diri sesuai bakat minat siswa. Merujuk pada visi dan misi tersebut, maka tujuan sekolah adalah sebagai berikut. Pertama, sekolah mampu menciptakan kehidupan yang harmonis di lingkungan sekolah. Kedua, sekolah mampu mempertahankan dan meningkatkan prestasi di bidang akademik dan non-akademik. Ketiga, sekolah mampu membentuk siswa yang cinta lingkungan hidup. Keempat, sekolah mampu meningkatkan daya saing dalam segala bidang. Dan yang terakhir adalah sekolah mampu menanamkan kebiasaan perilaku sopan santun dan berakhlak mulia terhadap warga sekolah. Sedangkan profil di sekolah magang, yaitu di SMP Negeri 2 Logas Tanah Darat, visinya adalah terwujudnya SMP Negeri 2 Logas Tanah Darat yang mampu menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, beriman, dan bertakwa, yang berwawasan lingkungan serta memiliki daya saing. Sedangkan misinya adalah: 1. Meningkatkan sistem pendidikan dan tenaga kependidikan. 2. Melengkapi sarana dan prasarana sekolah. 3. Melaksanakan proses belajar mengajar dengan menyenangkan melalui pakem. 4. Menjalin kerjasama dengan semua pihak yang terkait. 5. Melaksanakan pembinaan kepada siswa untuk meningkatkan prestasi. Merujuk pada visi dan misi tersebut, maka tujuan SMP 2 Logas Tanah Darat adalah sebagai berikut. Pertama, meyakini, memahami, dan menjalankan ajaran agama yang diyakini dalam kehidupan sehari-hari. 2. Memahami dan menjalankan hak dan kewajiban berkarya dan memanfaatkan lingkungan secara bertanggung jawab. 3. Menyenangi dan menghargai karya seni. 4. Menjalankan pola hidup bersih, bugar, dan sehat. 5. Berpartisipasi dalam kehidupan sebagai cerminan rasa cinta dan bangga terhadap bangsa. Pelaksanaan RTLPP, kebalik ya.
RTLPP yang saya laksanakan selama di sekolah sendiri dan di sekolah magang adalah pertama adalah supervisi akademik, di mana supervisi akademik ini didahului dengan persiapan. Pertama adalah sosialisasi pelaksanaan, menyiapkan instrumen observasi dan pasca observasi. Waktu dan pelaksanaannya adalah dimulai pada tanggal 17 sampai 19 November tahun 2021. Sasaran pembinaannya adalah guru PJUK, guru IPA, guru seni budaya, dan guru IPS sebanyak 4 orang. Pendekatan dan metode yang saya lakukan adalah pendekatan bersifat kooperatif dan kolaboratif. Metodenya observasi langsung, wawancara langsung, dan studi dokumen. Pencapaian targetnya adalah capaian target 100% guru mampu membuat perangkat pembelajaran dengan menggunakan metode dan model pembelajaran berbasis IT. Metode dan model pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran rata-rata lebih dari 86 dengan kategori baik. Hasil pelaksanaannya adalah 4 orang guru kategori baik dalam membuat perangkat pembelajaran berbasis IT. Namun komponen kegiatan pembelajaran nilainya yang rendah adalah penggunaan model pembelajaran. Perlu ditindaklanjut dalam pembelajaran, di mana tindak lanjutnya adalah perlu workshop dan bimbingan untuk berinovasi dalam kegiatan pembelajaran menggunakan model pembelajaran. Kesimpulannya, dengan pengawasan dan pembinaan yang dilakukan secara intern dan berkesinambungan dapat meningkatkan hasil pengawasan akademik pada sekolah binaan dan meningkat profesional guru. Rekomendasinya, pengawas merekomendasikan kepada guru SMP 2 Kuantan Hilir Seberang untuk mengikuti kegiatan workshop tentang kompetensi guru dan menggunakan memanfaatkan metode dan model pembelajaran yang berdampak positif bagi siswa sehingga belajar itu menyenangkan. Yang kedua, penilaian kinerja guru, di mana penilaian kinerja guru pertama yang saya lakukan adalah persiapan, yaitu meminta izin kepada sekolah-sekolah membuat instrumen, menentukan jadwal. Pelaksanaannya adalah pra-observasi, observasi, pasca observasi, dan pemantauan. Dan terakhir adalah pemberian nilai. Waktu dan tempat dilaksanakan tanggal 20 sampai 25 November tahun 2021 di SMPN 2 LTD Logas Tanah Darat, penilaian kinerja kepala sekolah, dan di SMP 2 Kuantan Hilir Seberang, analisis penilaian kinerja guru yang dibuat oleh kepala sekolah. Sasaran penilaian kinerjanya adalah 1 orang kepala sekolah di SMP 2 LTD dan 3 orang guru dari SMP 2 Kuantan Hilir Seberang. Pendekatan dan metode. Pendekatan adalah kolaboratif, perilaku, hasil kinerja, penilaian secara global. Metode, observasi, wawancara, studi dokumen. Untuk berbagai hasil yang baik semua direkomendasikan untuk mengikuti workshop agar kinerja semakin meningkat. Hasil penilaian kinerja guru yang saya dapat pertama adalah kepala sekolah nama Bu Rizalona SPD, nilai PKKS-nya 88,34 kategori baik. Penilaian kinerja guru atau PKG nama Rosmeli SPD, nilai 89,29 kategori baik. Asrianto SPD, nilai 89,29 kategori baik. Yunidarti Triyohasti SPD, nilai 89,29 kategori baik. Tindak lanjutnya, kepala sekolah yang mendapat nilai PKKS yang sangat baik dapat diusulkan mengikuti seleksi kepala sekolah berprestasi dan seleksi calon pengawas sekolah. Sedangkan untuk penilaian kinerja guru yang hasilnya baik, semua direkomendasikan untuk mengikuti workshop agar kinerja semakin meningkat. Rekomendasinya adalah guru SMP 2 Kuantan Hilir Seberang untuk selalu meningkatkan kinerjanya dengan cara mengikuti diklat workshop di pelatihan lain. Workshop pembuatan perangkat pembelajaran dengan metode dan model pembelajaran menggunakan IT. Pertama saya lakukan adalah pelaksanaan kegiatan. Nama kegiatannya workshop pembuatan perangkat pembelajaran dengan menggunakan IT. Tujuannya meningkatkan kemampuan guru dalam membuat perangkat pembelajaran dengan menggunakan IT. Sasaran jumlahnya guru SMP 2 Kuantan Hilir Seberang. Pendekatan dan metodenya pertama presentasi dan praktek. Yang kedua metode diskusi, ceramah, penugasan, demonstrasi. Target keberhasilannya 100% guru bisa membuat perangkat pembelajaran menggunakan IT dengan nilai di atas 86 dengan pendidikan baik. Hasil pelaksanaannya 100% guru dapat membuat perangkat pembelajaran dengan menggunakan
diterapkan di dalam kelas. Kesimpulannya, workshop perbuatan perangkat pembelajaran dengan menggunakan IT menambah wawasan guru-guru untuk termotivasi untuk mencoba membuat sendiri. Pendahuluannya, latar belakang guru masih beranggapan tidak memanfaatkan IT dalam pembuatan perangkat pembelajaran. Hal ini disebabkan karena guru merasa tidak mendapat fasilitas komputer dari sekolah. Jadi inilah yang membuat guru merasa tidak perlu untuk tahu cara memanfaatkan komputer dan pembuatan perangkat pembelajaran. Jika dilihat dari kenyataan ini yang terjadi pada guru-guru sudah berusia tua, walaupun yang guru junior pun masih ada yang gagap ada kemajuan IT. Makanya saya tertarik untuk meneliti PTS-nya dengan judul manfaatkan IT dalam pembuatan perangkat pembelajaran. Rumusan masalahnya adalah bagaimana kemampuan guru dalam pemanfaatan IT dalam pembuatan perangkat pembelajaran di SMPN 2 Kota Hilir Seberang. Tujuan penelitiannya untuk mengetahui sejauh mana kemampuan guru dalam pembuatan perangkat pembelajaran dengan pemanfaatan IT di SMP 2 Kota Hilir Seberang. Manfaat penelitiannya, secara teoritis kegunaan penelitian ini diharapkan bahwa ada pengaruh dan manfaat untuk menambah khasanah keilmuan dalam memanfaatkan IT dalam pembuatan perangkat pembelajaran di SMPN 2 Kota Hilir Seberang. Pendahuluan kajian teori, kemampuan guru memanfaatkan IT, perangkat pembelajaran, pengertian RPP, fungsi RPP, tujuan RPP, komponen RPP, dan prinsip RPP. Hasil penelitian yang relevan meningkatkan kemampuan guru memanfaatkan IT dalam pembuatan perangkat pembelajaran. Penyelesaian masalah, bagaimana menilai, melihat, mengatasi kemampuan guru memanfaatkan IT dalam membuat perangkat pembelajaran. Guru SMP, prosedur penelitiannya menggunakan lembar observasi dan guru peneliti mengajukan kuesioner kepada guru. Tekniknya adalah wawancara, observasi, dan diskusi. Analisis kebutuhan pengembangan pekerjaan atau AKPK, persiapan sosialisasi, mempersiapkan dan membuat instrumen observasi, wawancara, dan untuk kepala sekolah SMP 2 Lokas Tanah Darat. Hari Sabtu 22 November 2021 SMP 2 Lokas Tanah Darat mempelajari 8 komponen kompetensi manajerial dengan 3 aspek kelemahan yang dimiliki calon pengawas. Hasil, kepala sekolah telah mampu sebagai manajer yang baik sehingga bekerja bidang supervisi manajer rata-rata bernilai baik dengan nilai di atas 80 dengan tanda lebih baik dan dijadikan sumber ilmu untuk menimba pengalaman bidang supervisi manajerial bagi calon pengawas sekolah. Peningkatan kompetensi supervisi manajerial pertama nilai 176, meningkat kompetensi manajerial dengan belajar bertanya, melakukan observasi dan diskusi dengan kepala sekolah magang. Persiapannya yang salah persiapan melaksanakan hasil yang didapat dari wawancara yang telah dilakukan, maka penulis mendapatkan ilmu supervisi manajerial dari observasi dan angket yang telah dilaksanakan. Penutup. Kesimpulan, pertama, kegiatan supervisi akademik pada guru yang dilaksanakan pada kegiatan pelaksanaan rencana tindak lanjut terhadap 3 orang guru dapat meningkatkan kompetensi supervisi akademik mulai dari penyusunan, perencanaan, pelaksanaan, analisis, dan tindak lanjut supervisi yang telah dipersiapkan sebelumnya. 2. Meningkatkan kompetensi penulis sebagai calon pengawas sekolah dalam melaksanakan kegiatan evaluasi pendidikan. Dalam hal ini penulis melaksanakan penilaian kinerja kepala sekolah di SMP 2 FTD, analisis PKG di SMP 2 KAS. 3. Penulis sebagai calon pengawas dapat melaksanakan kegiatan pembimbingan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan guru SMP 2 FTD dengan pemanfaatan komputer di sekolah. Keempat, kompetensi dalam penyusunan proposal PTS dapat terlaksana dengan baik sehingga setelah penulis melaksanakan kegiatan PTS di SMP 2 KS, penulis dapat menyusun proposal PTS sesuai dengan aspek yang masih lemah dan sangat berdampak terhadap peningkatan keberhasilan dalam proses pembelajaran. Terakhir, kompetensi penelitian dan pengembangan penulis dan guru bimbingan dapat meningkatkan sesuai dengan AKPK yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi, refleksi, serta tindak lanjut. Saran, pengawas sekolah akan selalu meningkatkan intensitas supervisi akademik, penilaian kinerja kepala sekolah, penilaian kinerja guru, pembimbingan dan pelatihan, pengembangan profesional berkelanjutan dengan sering menulis karya tulis ilmiah dan selalu meningkatkan kompetensi dengan cara melaksanakan evaluasi diri yang terus-menerus sebagai mitra kepala sekolah dan guru. Seorang pengawas sekolah mesti membekali diri untuk melakukan pendampingan dan bekerja sama demi cita-cita kurikulum 2013 untuk menyongsong generasi emas 2045 yang cerdas, terampil, berbudaya, dan bermartabat. Rekomendasinya, dalam pembinaan kepala sekolah dan guru hendaknya mendapat dukungan
pemerintah Kabupaten Banten Singgi, dalam hal ini Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banten Singgi, berupa dukungan dana dan sarana prasarana yang memadai untuk mendukung kinerja pengawas sekolah. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banten Singgi akan lebih mengoptimalkan peran pengawas karena pengawas menjadi tombak dalam melakukan pembinaan di sekolah-sekolah dalam rangka mewujudkan pendidikan yang berkualitas di Indonesia. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.